Ibu ketika lalu itu berpotensi orang mengirim penyakit ibu. Makanya ada penyakit yang dokter tidak bisa menemukan apa jenis penyakitnya. Kalau bukan penyakit biasa, sihir yang dikirim oleh tukang-tukang nafasat. Nafasat ini ya perempuan ibu ya, nafasat perempuan tukang sihir. Karena memang tukang sihirku yang paling hebat perempuan. Makanya nafasat bukan nafasin, nafasat. Sihirku ibu yang paling mempan sihirnya perempuan. Maka jin dan setanku suku penyihir perempuan. Makanya ada nenek sihir namanya. Kan kakek sihir tak tahu. Nenek lampir atau kakek lampir. Karena memang ibu-ibu ketujuh jin dan setan. Karena ibu-ibu kok banyak jadi agen jin, agen setan. Ya, lebih nyaman jin kok, setan kok jadi ibu. Kalau jauh kami setan kok akan takut. Kalau ibu ketujuh cuma kawan ibu. Iya jin. Kalau kami itu kan ragu-ragu setan ibu. Makanya dulu ketika Nabi Adam sendiri di surga, macam di surat Taha itu, mulai ayat 117. Ya, ketika Nabi Adam sendiri di surga, itu fawaswasa ilaihi syaitan. Jadi setan ilaihi itu jarak jauh. Tapi dalam surat Al-A'raf, mulai ayat yang ke-17 juga, itu ketika Nabi Adam sudah dengan istrinya, berubah dia fawaswasa lahumas syaitan lahuma dan ilahima lahuma. Karena ibu-ibu kalau jadi bahagian dari metode setan. Iya itu ibu. Maka apa-apa itu korupsi kalau ada ibu di belakang tuh. Kalau kami tidak punya istri akan korupsi kami ibu. Saya ibu bahkan kami ke korupsi. Kami tidak banyak kebutuhan kami ibu. Dapat makan 2 kali sehari, dapat tahu boleh. Itu kami dah dong baju tak ada ibu. Itu baju ibu di rumah itu baju apa? Mana banyak baju ibu apa? Banyak baju ibu. Gua ada lemari 8 pintu, 8 petak. Itu 7,5 petak baju ibu. Kami setengah petak titik di bawah aja. Tidak banyak ibu kami. Kami tidak akan korupsi. Yang mendorong kami salah ibu banyak. Cuma makanya dibalik kesalahan laki-laki itu perempuan dibalik itu. Ada yang kemarin korupsi 271 triliun. Siapa di belakangnya? Ibu-ibu. Karena setan kok lebih nyaman menggunakan ibu-ibu. Cuma kok bukan sihir pun nafasat perempuan. Kalau sihir perempuan kok lebih hebat kalau sihir laki-laki. Nah dulu jin-jin lebih menyenangi tukang sihir perempuan. Nah untuk mengirim sihir-sihir ya kepada orang-orang yang dibenci. Jadi ibu-ibu kalau ada yang orang yang benci ibu, tak tahu dia langsung ibu loh, lewat tukang sihir itu. Ketika ibu nak doa, hanya kirimlah berbagai macam gangguan-gangguan. Jadi kalau ibu susah lalu malam dan mau lalu maka malam itu gangguan jin, ya rukyah lagi, itu gangguan jin itu. Karena jin itu mau orang tak tenang, gelisah. Ibu nak mau lalu maka malam itu gelisah itu. Dan gelisah itu bagian dari gangguan jin dan setan. Ya memang itu sihir. Bisa jadi ya, kan ada orang namanya ibu Pakasi. Ibu misalnya tak ketujuh jam 4 apa tu ketujuh ibu. Asal nampak apa tu ibu lain ngasih tadi. Tapi misalnya tiba-tiba ibu siap mana memikir apa tu ibu. Makanya sihir ibu. Pakasi namanya. Makanya ibu jangan matu ibu tu kalau kau sembuh atau matu orang yang lain ibu kenal duluan capek. Terus sihir kau lewat matu aja. Ya, kalau ada ibu ada ke Bekasi. Ada alhamdulillah payah Bekasi aja. Ya sihir tu banyak jenis ya. Ada namanya kawaji juga kan. Tiba-tiba saya ibu benci saya ke suami ibu. Bisa. Itu makanya baca di surah Al-Baqarah 102. Jadi setan mengajarkan sihir ke manusia. Ilmu sihir apa yang diajarkan setan dan harut-marut ke manusia? Ilmu memisahkan suami dari istri. Itu sihir itu. Tiba-tiba sih
istriku benci sih ke suaminya, tidak ada sebab, benci saja, tidak mau lagi disentuh suaminya, pokoknya benci saja, kan sihir. Karena sihir itu salah satunya memisahkan suami dari istri. Ya. Aduh si Dundai bagai namanya. Pokoknya dak aku lelaki sih loh. Orang datang, dia tak mau. Orang tak mau, dia mau. Hah? Ayo tu pokoknya tu si Dundai apa jaga santong pelada apa nama? Santong pelada itu. Pokoknya buatnya di sihir itu ada. Ya Al-Quran sebut. Makanya ibu jangan sembarangan, mulut ibu jaga baik-baik. Tidak semua orang baik di dunia ini. Ada orang yang memang punya ya hubungan dengan jin dan setan, tukang-tukang sihir. Maka dia akan mengirim sihir ke ibu. Maka ibu di malam hari butuh perlindungan ketika lalu itu sihir akan dikirim orang kawan. Ayat lah yang melindungi kita di semua gangguan-gangguan sihir. Ya. Saya ada ya kenalan Bapak Ibu. Jadi anak ini menikah, memang udah dekat, udah lama kenal, menikah aman, di pesta pernikahan normal, tawa-ketawa, tapi pas malam pertama itu tidak mau jadi dengan suaminya, tidak mau jadi. Habis itu udah sabar suaminya Pak, dibawalah ke luar provinsi Pak, mungkin di luar provinsi itu kadang-kadang mau indah itu loh. Sampai-sampai kalau dirasul di suami Pak malompe ke lari ke malompe ke bunuh dirinya Pak. Akhirnya bercerai. Itu kan buktinya aduh yang begitu kasus itu. Tiba-tiba saya dibenci. Jadi kok ibu situ di rumah Pak tiba-tiba saja jajok nampak. Aku ubek ibu itu kena sihir gitu. Ya. Kecuali perhatian Pak banyak aku dapat kepada dia nggak kena sihir gitu. Karena dulu ibu pun berat dapat bukan dia kena sihir, dia kan ini apa banyak. Karena lagi gaya kan perani yang banyak, kandang banyak, penyeremi, pandasa. Tapi kalau berang-berang ibu kapak bukan dia kena sihir. Tapi kok tiba-tiba saya pak ngejatuh saya kapak ibu kok, itu bisa jadi itu kena sihir. Makanya al-falaq ini penting nih, ya sihir. Salah satunya kejahatan an-nafasat. Itu malam hari itu, sihir tak siang hari. Sihir itu malam. Kejahatan dukun, tukang sihir itu malam hari aksinya. Di beberapa kampung, itu ada ritual-ritual itu, itu tengah malam itu. Kadang mendapi ayam hitam bagi, mendapi carian yang hitam bagi Pak. Pokoknya yang hitam-hitam. Itu. Maka di beberapa kampung Pak, anjing hitam itu hilang-hilang saja Pak. Karena jadi ritual para tukang sihir itu dengan anjing hitam. Karena anjing hitam itu paling disenangi jin dan setan. Itu makanya Bapak Ibu, kalau lewat anjing hitam itu bisa jadi jin dan setan. Ya, makanya kata Nabi kalau laki-laki sholat lewat anjing hitam, lewat perempuan, ulangi sholatnya. Kenapa anjing hitam itu ulangi sholat? Itu setan yang lewat tuh. Ulangi balik sholatnya. Tapi perempuan ada sahabat deh, karena sahabat ada jawabnya. Kalau perempuan lewat, aku batal sholatnya. Kalau Nabi itu pada setan ganggu. Ya kan? Kalau setan datang, auzubillah saja lari. Kalau ibu-ibu datang, auzubillah ada taruh, auzubillah ada apa? Ibu-ibu pun ada taruh di auzubillah. Makanya perempuan itu yang gangguannya lebih hebat atau gangguan setan. Jadi Bapak Ibu kalau salat imam salah boleh ibu baca subhanallah? Tidak boleh. Kalau kami salah jadi imam, ibu. Kalau kami salah itu subhanallah, maka masa sip itu. Mendengar selalu itu kan pertama sasif itu. Karena dua itu kandang Pak. Itu alasan kenapa ibu-ibu tidak boleh jadi imam. Tidak boleh ibu jadi imam. Walaupun ibu qari'ah internasional, tidak boleh jadi imam. Bapak itu tak kayak ini kami semayang. Gangguan itu datang. Jadi kejahatan tukang sihir, itu tengah malam ibu ya. Jadi itu kejahatan tukang sihir itu. Makanya baca ayat ini lindungi diri kita ya dengan inilah kejahatan tukang sihir itu akan ya hilang kekuatannya. Nah,
Min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia sudah dengki. Ini Bapak Ibu, tadi kan min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, itu kan? Semua makhluk masuk dan itu orang hasad di situ. Masuk. Kan orang hasad itu makhluk. Ya kan? Tapi kenapa dikeluarkan hasad dari syarri ma khalaq? Seakan-akan kejahatan orang hasad ini kejahatan istimewa. Itu yang dalam bahasa Arab disebut zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Begini, tanazzalul malaikatu waruh, turunlah para malaikat dan Jibril. Jibril malaikat tak? Kenapa dikeluarkan malaikat Jibril daripada malaikat yang lain? Karena istimewa. Istimewa ya. Ini istimewa nih. Karena kalau disebutkan khusus, istimewa nih. Sama begini, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Itu ya. Wala nisa'um min nisa'in, jangan pula perempuan mencela perempuan yang lain. Pertanyaannya, dalam kaum tadi ada perempuan tak? Ya ada, namanya kaum ada laki-laki ada perempuan. Tapi dikeluarkan pula perempuan. Kenapa? Soal lidah itu perempuan dominan. Istimewanya perempuan. Kalau lidah, ibu-ibu paling istimewa. Kalau itu lidah, atau buktinya dari itu. Ya, pengajian mau tahu, terus gimana? Ya karena memang begitu sifat ibu-ibu. Allah tahu, karena Allah yang menciptakan manusia. Itu makanya la yaskhar qaumun, sudah ada laki-laki perempuan di situ. Tapi dikeluarkan wala nisa'um min nisa'in, karena soal lidah ini ibu-ibu dominan. Ibu punya kemampuan mengecek berjam-jam dan panik-panik. Ambo ibu berajar ceramah itu 40 tahun aku berajar ceramah. Istri aku udah pernah berajar ceramah, aku ceramah. Tak pernah berajar ceramah, aku ceramah ibu. Hebatnya ibu-ibu, soal mulu itu. Coba cabut jadi motor tidak mau coba. Hampir jam 5 jam tak kabin bahannya. Aduh tahu. Jadi tak. Dari rumah tadi ke masjid dah motor. Dah kan? Timbul di masjid orang azan motor. Sudah sembahyang assalamualaikum dah berzikir motor. Beko orang berceramah motor. Beko pulang masjid jangan motor. Timbul buku pagar pun tak harus setengah jam motor. Dah beko tu apa ada ibu? Banyak itu dagang buku pagar pun motor. Kalau kami tak perlu dagang buku pagar pulang saja. Dah beko. Karena ibu kau dah pada sudah motor. Allah tahu itu. Aku apa cici kota cici ya. Sampai ibu belum dari ibu ratu. Ya kami kota aku di ibu belum aja. Itu kan ini kota, tapi ibu aja kota kami boleh. Ya tu. Itu alasannya kenapa disebutkan perempuan secara khusus. La yaskhar qaumun min qaumin wala nisa'um min nisa'in, sepertinya kalau urusan lidah itu perempuan yang istimewa. Sama, turun para malaikat, tapi kenapa Jibril disebutkan di luar? Tanazzalul malaikatu waruh, karena yang paling ngaco turun ke Jibril. Karena yang bolak-balik membawa wahyu. Atau maka Jibril dikhususkan. Nah begini, tadi semua kejahatan makhluk min syarri ma khalaq, masuk tak orang hasad di sana? Masuk. Tapi dikeluarkan wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Karena sepertinya hasad ini kejahatan yang istimewa. Makanya kata Nabi, induk dosa itu ada 3. Induk dosa itu 3. Kalau induk dosa itu paling kadang dia induk emang. 1 dosa induk dosa itu sombong. 2 tamak, rakus, itu Nabi Adam tuh. Kalau sombong itu iblis.
Yang ketiga hasad. Dan hebatnya iblis sombong. Tidak ada, hanya sekedar tidak mau sujud saja dia. Ya kan? Adam tamak, hanya diusir saja dari surga, urusan dia selesai. Tapi kalau hasad, itu Kabil membunuh adiknya sendiri. Makanya hasad itu lebih hebat dari sombong dan tamak. Kalau ujung dari hasad ini bukan hanya tidak senang orang dapat iman, menghabisi nyawa orang itu. Itu makanya Kabil hasad ke adiknya, membunuh adiknya sendiri. Itu buktinya hasad itu kejahatan yang paling berat. Karena ujung dari hasad itu bukan hanya kita sendak-senang dia dapat iman, mengkuat, gambung nampaknya dapat iman. Bukan hanya itu. Orang hasad itu nanti akan sampai ke level tertinggi kejahatannya, membunuh. Itu contohnya Kabil. Pembunuhan pertama di muka bumi itu karena hasad. Itu buktinya hasad itu kejahatan yang istimewa. Itu makanya kata Nabi, kalau ada orang hasad, semua amal kebaikannya dihanguskan seperti kayu dimakan api. Kenapa? Karena hasad itu induk dosa. Itu makanya kita berlindung dari kejahatan orang hasad. Dan hebatnya hasad ini bukan dari orang lain. Orang lain tidak ada yang hasad dengan saya. Yang hasad dengan saya orang dekat saya, kawan sekandu, kakak, adik, mama. Itu yang hasad kita. Habil dan Kabil berusaha kan? Nabi Yusuf dicampakkan kakaknya. Kenapa? Hasad. Pak disayang adikku, Pak indah. Kalau sama-sama anak ayahku, Pak kok lagi kasih ke saya. Jadi hasad itu dari orang dekat. Itu kok bahaya hasad. Kadang rumah hasad itu lalu dapat selalu sangat tidur dalam hasad. Dan dengan orang yang begitu, mereka lebih leluasa mencelakai kita. Kalau orang tak kenal jawab, kamu tidak mungkin hasad, kamu tidak tahu pada hasad. Yang kedua, orang lain kalau hasad kamu, payah berbuat jahat kamu. Tapi kalau kakak kamu, adik kamu, ngajak kamu makan-makan, kamu percaya kakak kamu. Seperti Nabi Yusuf, diajak bermain-main, galu-galui, makan-makan, ya kan? Kakak ada kecurigaan, apa kakak kandung, tapi di hatinya hasad, celaka Nabi. Itu maka kejahatan hasad itu luar biasa. Karena kejahatan hasad bukan dari orang lain, orang terdekat dengan kita, tetangga kita. Itu yang hasad kita. Itu makanya Bapak Ibu, di depan tetangga itu jangan menampakkan nikmat berlebihan. Karena muncul hasad nanti kawan. Itu. Ibu kalau banyak cincin galang cincin jadi muka tetangga itu boleh kok. Ibu pangki hasad itu ibu. Iya hasad itu orang lain. Cuma ibu kalau dapat suami gagah, aja di muka pagar itu cipika-cipiki di suami itu. Ibu ni cilok suami ibu saya orang kampung orang sawara jatuh mungkin kan yang ada. Dia tidak boleh menampakkan nikmat di muka orang yang bisa hasad. Itu makanya Nabi Yusuf ketika dia berkata ke ayahnya, ayah saya bermimpi ada 11 bintang, matahari, bulan saya lihat dalam tidur itu, mereka sujud kepadaku. Apa kata Yusuf? Kata Nabi Yakub ke anaknya, jangan kau ceritakan mimpi ini ke saudara. Itu kan? Kenapa orang hasad itu mimpi pun hasad itu? Kalau orang hasad itu apa? Bermimpi jawabnya hasad itu. Atau waktu Nabi Yusuf dicampak saudaranya, dibuang ke sumur sebagai bunuh. Apa asal? 10 orang saudaranya bermusyawarah, 9 orang sepakat bunuh, hanya satu yang tidak, kita buang saja, jangan bunuh. Hasad, karena hasad itu ujungnya matikan, bunuh. Makanya ibu, aku dulu lapasan ke istri aku dulu. Suatu hari kalau ada sesuatu menimpa aku, sudah itu kata Allah,
Karena banyak orang yang mungkin tidak sadar kalau mereka ingin berbuat jahat, waktu subuh yang paling hebat. Dan kamu keluar tiap subuh. Kamu jangan mampir kalau rumah tiap subuh. Kalau ada orang hasad kamu, itulah waktu terbaik mencelakai kamu. Karena lama orang tak tahu. Itu kenapa hasad al-falaq. Karena orang hasad biasanya menghabisi mangsanya di waktu subuh. Biasa begitu. Dulu Umar bin Khattab dibunuh kapan? Waktu subuh. Ali bin Abi Thalib ditusuk kapan? Waktu subuh. Jenderal diculik oleh PKI kapan? Waktu subuh. Tak begitu Pak? Pokoknya bapak pai subuh itu kira-kira orang hasad bahaya. Aku dok sama subuh saya puasa saya enggak tahu apa itu subuh, tetapi berlindung untuk baca ayat itu. Makanya satu mana jangan lupa baca ayat itu. Kalau kau paling dicintai Allah, kalau yang baca ini Allah yang melindungi dia. Allah yang melindungi dia. Ya kan? Nah itu pentingnya kita membaca surat Al-Falaq di malam hari. Ya ini kejahatan ya semua makhluk terjadinya di malam hari. Makanya kasus-kasus pembunuhan berencana itu eksekusinya di malam hari. Dulu Laskar FPI yang ada itu Pak dibunuh kapan? Malam. Memang malam Pak. Itu makanya penting kita berlindung dari Rabbul Falaq tadi. Karena semua kejahatan, apalagi orang-orang yang membenci kita, bisa lewat sihir, bisa lewat itu tadi hasad tadi. Itu malam hari mereka akan mencari kita. Gitu. Ya, makanya baru banyak ustaz-ustaz, ulama-ulama yang dibunuh di malam hari. Biasa dulu begitu. Ya. Terakhir kemarin itu ada ketua MUI Labuhan Batu Sumatera Utara Pak, dibunuh di kebun sawit malam Pak, pulang pengajian. Biasa begitu tuh Pak, pembunuhan itu di malam hari itu. Ya. Jarang yang siang Pak, malam. Dan orang lengah di malam itu. Gitu. Nah, maka ayat inilah yang melindungi kita. Hanya Allah yang bisa melindungi kita, tidak ada yang lain. Karena di malam hari kita tidak berdaya lagi, habis daya kita. Nah, makanya penting itu ya baca setiap malam. Ini baru Al-Falaq ya. Nah, surat An-Nas nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf nih, seperti biasa saya ada pengajian hadis Isa di Baitul Hamdi di belakang. Ya, nanti saya isanya di Baitul Hamdi saja. Tertutup dengan doa kafarat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.